Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman semuanya, subscriber maupun yang belum subscribe Recito Vlog. Mudah-mudahan digerakkan tangannya buat subscribe di bawah ini. Yang belum subscribe, Yang duluan subscribe ya. Makasih Zak. Insya Allah update apa itu info tentang kehidupan di Jepang ya. Rencananya kita rencananya pengen upgrade tentang kehidupan di Jepang, pengen ya share lah buat teman-teman semuanya yang banyak teman-teman masih yang berjuang, nanyain soalnya. yang masih berjuang di Indonesia, Zak. Kan banyak nih yang apa, yang masih berjuang yang dalam proses Tokutegino atau proses magang atau proses yang pengen, kuliah. Yang pengen belajar di Jepang gitu. Alhamdulillah kita di Indonesia juga bareng. Ya. Di Indonesia masuk lembaga bareng namanya OHM Studi Jepang di Bandung. Makasih banget buat Kang Rizal, buat Mbak Sinta, Kang Rizal. Tuh, makasih banyak bantuin. Terus, kita ya. Sensei kita Maul, Maul Sensei, apa Maul kabar Sensei. ya dia ya? Kalau nonton video ini. Maul Sensei, mudah-mudahan sehat selalu. Oh iya Zak, perkenalan dulu Zak. Oh iya. Ini nama kamu? Ya, perkenalkan, nama saya Zaki. Kalau di sini manggilnya Zaki ya. Nama udah Zaki aja dipanggilnya ya. Syahroni Zakaria sih nama lengkap saya. Nama lengkapnya Syahroni Zakaria. Syahroni Zakaria itu Kakoy. Kenapa saya milih Zaki itu? Soalnya orang Jepang ngapalinnya gampang ya kalau ngapalinnya gampang. Kalau Syahroni kepanjangan. Iya. Terus umurnya berapa, Zak? Umur 17 tahun. 17 tahun? Mana ada 17 tahun? 17 tahun mah masih SMA. Di rumah. 5 tahun yang lalu maksudnya. 5 tahun yang lalu. Berarti 5 tahun tambah 7 tahun. Silakan kalian tambahin sendiri. Hobi. Hobi apa ya kalau di Jepang? Hobi kita apa Mas ya? Baito. Kerja part time. Paruh waktu. Hobinya Baito, guys. Gitu ya. Ada sih ya sebenarnya kalau misalnya lagi waktu kita luang gitu, misalnya pas agak libur gitu ya, kita ketemu sama teman yang Indonesia ya, sama pelajar misalnya. Kadang main gitu ke teman-teman yang lain. Paling nonton drama, dengerin musik, paginya jogging gitu. Itu sih yang jogging, nonton drama sama dengerin musik, guys. Itu kalau pas itu. Iya ya, kalau pas buat ngisi waktu luang misalnya. Di Jepang udah berapa tahun? Di Jepang sekarang udah jalan kita 3 tahun Mas ya bareng ya. 3 tahun. 3 tahun bareng. Kita kesini tahun 2017 bulan 4 tanggal 10. Insya Allah masih hafal lah. Aku tanggal 4. Oh iya. Kita ketemu udah berapa itu Mas ya? Sebelum di sini di OHM 5 bulan. 5 bulan. Aku 6 bulan. Oh iya 6 bulan. Zaki 5 bulan. Di OHM. OHM tuh di Indonesia pas masih proses kesini. Jadi proses kesininya minimal tuh kalau nggak salah 4 atau 3 bulan ya. Iya minimal 3 bulan buat belajar bahasa Jepang dulu, istilahnya kayak pembekalan gitu. Pembekalan, terus proses kita registrasinya juga ya. Yang itu kayak proses ngurus kayak visa segala macam itu Mas. Pusing juga itu ya. Iya lumayan pusing kan. Harus bolak-balik, terus bikin paspor juga susah. Kita kesini jadi bulan April, jadi April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Sekarang September berarti kita 3 tahun 5 bulan di Jepang. 3 tahun 5 bulan? Oh, udah nggak kerasa Mas ya? Kerasa, bentar lagi 4 tahun. Kayak baru kemarin datang rasanya. Belajar bahasa Jepang pertama kali kapan? Belajar bahasa Jepang saya awalnya dulu pas SMA, saya suka itu kan kayak penasaran gitu kan, bahasanya udah tentang budayanya gitu, suka nonton film sih sebenarnya, film Jepang gitu, terus penasaran kan ini apa gitu. Pertama kali nonton film Jepang apa? Film Jepang yang saya suka dulu apa ya itu? Yang paling membuat kamu pengen belajar bahasa Jepang? Yang pengen drama sih dulu. Drama. Kalau drama dulu apa ya yang aku suka itu drama Crozero. Crozero tahu. Oh itu ya. Itu sama kita. Kan lucu bahasanya. Crozero itu yang satu tuh yang Nanjomai wa. Nanjomai. Lucu tuh yang pukul-pukulan tawuran-tawuran itu ya. Benar kan.
terus mulai belajar bahasa Jepang, mulai itu ada niatan kan pengen belajar gitu, masuk dulu ke OHM dulu mas, di OHM ke Bandung itu 5 bulan kita bareng masih belajar di situ 5 bulan. Terus kita belajar pertama kali di situ ya. Kalau gue jujur nol banget, gue cuma ke situ dari gue nggak bawa apa-apa, nggak bawa pengalaman bahasa Jepang apa-apa, gue cuma bawa niat doang. Asli. Oh, iya. gue makanya gue pas ke situ gue kayak dibodoh-bodohin sama Maul Sensei. Ya nggak dibodoh-bodohin, tenang aja, kamu nggak bakal bisa apa-apa. Tenang, ada saya, sensei yang paling pintar ngajarin orang gitu kata dia. Ntar kamu sebulan di sini pasti udah bisa kata dia. Oke, terus kenapa, apa yang membuat kamu pertama kali pengen ke Jepang? Kalau ke Jepang saya bikin penasaran. Jepang itu apa ya? Eksotis mungkin. Eksotis. Iya, budayanya kan istilahnya apa ya? Kalau itu banyak matsuri apa bahasa Indonesianya? Pesta perayaan gitu. Festival gitu. Kalau ya kayak di 4 musim kan, misalnya Natsu itu ada kayak Hanabi Matsuri. Hanabi, terus pesta kembang api. ada lagi yang Tabata. Tanabata. Tanabata Matsuri. Tanabata Matsuri, terus habis itu sama itu alamnya itu saya suka kalau Jepang itu. Dari fotonya itu kan. Dari foto-fotonya, foto-foto Jepang keren. Iya, gitu. musim apa itu pas musim haru itu musim musim semi. Jadi lupa bahasa Indonesia. Musim semi, aki musim gugur. Pas musim gugur itu juga kan. Musim semi ada apa? Kalau musim semi itu ada bunga sakura kan. Ada bunga sakura. Kalau aki? Iya, kalau aki itu apa itu namanya? Momiji. Momiji itu yang merah-merah itu, daunnya yang mau gugur itu merah-merah dulu itu. Keren juga guys. Warna alamnya itu jadi keren mas istilahnya. Ya. Terus enak deh sih, ada 4 musim kayak gitu. Kalau rasanya? Iya, kalau rekomendasi kalau ke Jepang itu apa ya, kalau pengen liburan itu pas musim gugur sama musim semi mas ya. Aki sama haru itu 2 musim itu bagus itu pemandangannya kalau di Jepang. Suasananya juga enak ya. Kamu ngerasain pertama kali 4 musim di Jepang itu gimana perasaan kamu? 4 kali, pertama kali saya datang ke Jepang itu pas bulan 4 itu musim, berarti itu haru, musim semi mas. Itu masih kaget saya itu mas. Masih dingin banget rasanya itu. Tangan itu langsung pori-porinya itu pecah. Sama. Sampai berdarah-darah itu. Baru pertama kali ke situ. Udah ya. 10 derajat lebih ya? Iya, udah 10 derajat lebih itu. Tapi bener-bener dingin banget ya? Iya, kerasa dingin itu. Belum adaptasi badannya soalnya. Jadi kita badannya kerasa yang hitam banget, kita baru dari kampung banget rasanya. Keluar dari bandara itu langsung dinginnya gitu. Lihat orang sini pakai rok udah segini, udah yang pendek-pendek yang pendek-pendek nggak dingin gitu ya. Nggak dingin. Kita belinya masih tebel. Tebel yang udah nyiapin itu. Ya fuyu gitu. Iya, musim dingin. Musim dingin jaketnya belinya. Tadi musim yang paling kamu suka berarti Aki sama Haru ya? Aki sama Haru, musim gugur sama musim semi. Ya, musim gugur sama musim semi, lebih baik kalian kesini guys buat gitu. Jadi antara bulan 4 sampai bulan 4 sampai bulan 6 ya? 4 sama 6 ya. Kalau 6 udah panas sih kayaknya masih Iya sih. Kalau 3 sih. Sakura itu berseminya bulan 3 terakhir sampai bulan 4 minggu ke-2. 4 minggu ke-2. Oh iya itu. 2 minggu pokoknya Sakura. Jadi 2 sampai 3 minggu. 2 sampai 3 minggu. Jadi per tempat beda. Kayak kalau aku di gunung itu cepet. Oh iya, tempatnya. Kalau yang di musim panas kayak di Maebashi itu lambat. Kalau kita yang kemarin di Numata itu cepet kan Iya tumbuhnya. cepat dibanding Terus, di Maebashi. Dibanding Maebashi itu lambat. Mungkin kalau beda wilayah juga, kayak misalnya kita ke Hokkaido mungkin beda lagi mas. Beda mungkin lagi. Lebih lama di sana mungkin. Kalau kalian ke Gunma pokoknya ya sekitar bulan 3 terakhir, minggu terakhir sampai bulan 4 minggu ke-2 itu adalah bunga sakura. Kalau kalian pengen pre-wedding, pengen ya kan? Iya. Pengen apa aja lah pokoknya itu di antara bulan 3 terakhir sampai bulan 4 bulan 2. Kamu lihat cewek Jepang itu pendapat kamu gimana? Cewek Jepang
Kok orang Jepang mungkin maksudnya? Iya, orang Jepang. Cewek Jepang lah. Cewek Jepang ini yang tanya siapa ya? Tahu gua. Ada yang nanya. Gua. Cewek Jepang, kalau cewek Jepang menurut saya apa ya? Pemalu. Pemalu. Orangnya pemalu. Pemalunya dalam hal apa dan kenapa kamu menganggap cewek Jepang pemalu? Kalau pemalu itu itu ya sama mungkin ya rata-rata semua cewek itu sama kayak di Indonesia mungkin ya, kalau itu sama orang asing mungkin kalau orang baru kenal itu istilahnya apa ya, nggak itu kita harus nanya duluan gitu istilahnya, ditanya mereka baru itu. Iya. Siapa? Jadi cewek Jepang ya pengennya ditanya dulu gitu ya. Gengsi mungkin. Iya, tapi kalau yang identik sama cewek Jepang itu apa ya, kalau orang sini mereka lebih apa ya, kalau ke nggak tahu sih kalau ke itu di cewek di sekolah kita apa teman-teman, kalau dari teman-teman yang saya kenal itu kalau mereka itu orangnya apa itu suaranya itu apa ya, sasi gitu, lembut itu lembut, nadanya itu lembut. nada bicaranya itu apa ya, kalem gitu sih. Sama ya? sih ya kalau di Jepang karakternya apa ya, mereka dewasa sih kalau ini mungkin kalau dewasa, ekspresif mungkin kalau diajak ngobrol nih mas, ekspresinya walaupun dia tahu misalnya kita ngobrol kita itu nggak ngerti apa yang dia omongin itu, kayak itu istilahnya ngobrolin oh iya saya tahu, oh gitu ya maksudnya, dia suka gitu kayak ngebantu itu. Benar-benar kayak lebih baik dia tuh suka itu nggak ngomongin hal yang sejujurnya tapi lebih bohong tapi istilahnya itu yang nggak itu istilahnya yang biar apa yang nggak menyakiti hati kita mungkin juga. Jadi biar AIT-nya lebih percaya diri mungkin. Mungkin. AIT itu lawan bicaranya lebih percaya diri gitu. Oke, terus harapan kamu di Jepang untuk selanjutnya itu gimana? Wah ini untuk sementara ini saya masih ngambil apa itu namanya memanfaatkan kesempatan dulu gitu. Sekarang kan itu kalau lulus sekolah masih kita bisa kerjakan itu. Kayaknya pengen nyobain itu kerja di Jepang. Itu. Kamu rasa gimana sih? Selama ini kita kesini datang awal sampai sekarang, apa yang kamu rasain? Yang saya kuliah sambil kerja part time. Kuliah sambil mungkin kelihatannya statis mas ya, belajar, sekolah, kerja itu kan kayak statis gitu ya. Ya itu sih harus apa itu namanya harus dinikmatin misalnya. Karena ada yang kesusahan kita, paling orang melihat mungkin kita aman-aman aja gitu di sini. Padahal mereka nggak tahu kan kalau teman-teman kita banyak yang nggak bisa lanjutin gitu. Iya. Karena berbagai permasalahan yang ada kan. Jadi kita sampai di sini sebenarnya bukannya nggak ada masalah, kita juga banyak banget masalah ya nggak sih? Mungkin gini ya, kalau itu yang hubungannya sama tadi kelihatannya dari foto misalnya kita banyak mainnya gitu. Kalau dari saya sih apa ya, lebih yang saya itu ambil pelajaran itu lebih itu selama saya di Jepang ini cara memanfaatkan waktu gitu. Jadi kita itu lebih dibanding saya waktu di Indonesia dulu lebih kayaknya menikmati banget ya selama di Jepang itu pas waktu libur mas ya. Beda kalau di Indonesia dulu kan karena waktunya kita kurang banget gitu di Jepang. Kalau di Indonesia dulu main itu rasanya nggak kayak main gitu, udah kayak tiap hari jadi kayak bosan gitu. Terus kamu kan bukan rajin ibadahnya, sholatnya, terus pasti dalam hal makanan kamu pilih-pilih kan? Oh iya gitu. Itu gimana caranya? Kalau di Jepang sih sekarang itu ya nggak susah banget kalau intinya, kalau cuma nemuin makanan halal itu kalau kita mau cari banyak kok misalnya di supermarket mas ya, yang ngejual makanan misalnya yang dari berbagai negara, kayak dari Indonesia banyak, Malaysia ada. Contohnya di toko apa? Kalau di Jepang itu Gyomu mas ya kita. Gyomu Supa itu adanya supermarket. Itu terus itu online kan, kalau misalnya kayak beli online gampang banget ya? Di Jepang beli. Jangan khawatir lah kalau sampai nggak bisa nemuin yang daging halal gitu, gampang makanan halal. Terus kamu kan ikut organisasi itu, tempat ngaji mungkin? Tempat ngaji. Jadi di situ apa sering sharing juga masalah kayak gitu? Kalau saya di tempat ngaji itu tempat apa istilahnya, itu tempat hiburan istilahnya. Di situ banyak kisahnya kan teman-teman gitu kan, banyak teman-teman, banyak senpai gitu yang udah tinggal di Jepang lama gitu, sering sharing itu kalau misalnya ada masalah gitu juga sering berbagi gitu gimana gitu. Terus kayak misalnya makanan tadi gitu juga itu kan udah ini ada istilahnya bikin grup gitu, ada grup di Facebook itu bisa tanya ini halal enggak gitu, bisa.
Jadi ada juga banyak apa ya, komunitas muslim juga di Jepang banyak juga dimanapun ada. Jadi nggak usah takut. Oh iya, tadi kan impian kamu ya kamu jalanin dulu di sini sebagai, karena kamu pengen ke Jepang, jadi kamu berusaha total buat sampai lulus kuliah. Jadi kita kuliah lulus sekitar 6 bulan lagi ya, bulan 3. Oh iya, bulan 3 udah lulus kita. Dan kita lulus, terus kita nanti kerja juga bisa bareng. Mudah-mudahan kita juga bisa selesai bareng juga. Mudah-mudahan kita lancar juga bareng kan. Terus buat teman-teman yang masih pengen ke Jepang, buat yang teman-teman yang sekarang udah di Jepang, ya mari kita berjuang bersama-sama. Mudah-mudahan teman-teman semuanya juga bisa sukses lah di Jepang. Sampai ketemu ntar kalau di Jepang, pasti kita saling ngebantu kok Mas ya. Banyak keluarga itu di orang Indonesia kayak keluarga semua di sini. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa sukses gitu aja. Terus jangan lupa buat subscribe channel gua. Jangan lupa buat share videonya kalau ini bermanfaat. Terus jangan lupa like dan komennya juga. Oke, teman-teman semuanya, selamat Hari Batik Nasional. Batik adalah kebanggaan kita ya orang Indonesia, identitas kita orang Indonesia. Jangan malu pakai batik. Oke guys, sampai di sini aja teman kita. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Sampai jumpa. See you guys.